Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Wahyuni, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Rohan SAG MPD dalam mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran pada Anak Usia Dini. Adapun tugas yang akan saya penuhi yaitu tugas ujian akhir semester, yaitu dengan membuat tutorial video cara mengajar di dalam PAUD ataupun di dalam program pendidikan anak usia dini. Nah, ke intinya saya akan menjelaskan tentang cara mengajar pada anak PAUD yang efektif dan menyenangkan. Jadi, sebelum memasuki TK, anak-anak saat ini perlu mengikuti program PAUD atau pendidikan anak usia dini menginjak usia 2 tahun ke atas. Biasanya anak sudah bisa mengikuti program PAUD. Nah, di sini mereka akan belajar banyak hal yang akan mendukung proses perkembangan otak mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan perlu adanya cara mengajari program PAUD yang efektif dan menyenangkan supaya anak tidak bosan dan jenuh dalam proses pembelajaran. Pertama, yang akan kita lakukan sebagai guru PAUD yaitu dengan belajar lewat permainan. Jadi, belajar lewat permainan ini anak akan merasa senang dan terangsang oleh permainan yang kita berikan kepada mereka. Jadi, tidak hanya dalam proses belajar saja, karena apabila hanya kita memfokuskan anak belajar, maka dia akan merasa bosan dan jenuh dalam pembelajaran. Yang kedua, belajar sambil bernyanyi. Di sini, belajar sambil bernyanyi ini juga akan membuat anak semakin semangat dan ceria dalam belajar, karena dalam proses belajar sambil bernyanyi di sini proses yaitu dengan melakukan kegiatan yang akan merangsang perkembangan otak ataupun perkembangan apa yang telah terjadi pada anak tersebut. Yang ketiga yaitu belajar berkelompok. Di sini dalam belajar kelompok anak akan belajar bersosialisasi dengan teman-teman sekelasnya, dan dari sini anak akan mengetahui di mana kawan yang baik dan di mana kawan yang dia tidak pokoknya dia akan bisa beradaptasi dengan kawan yang akan dia dalam proses perkelompokan tersebut. Dan yang keempat itu alat peraga. Di dalam suatu pembelajaran tanpa alat peraga, anak usia dini itu akan merasa jenuh. Dan apabila kita menggunakan alat peraga, mereka akan lebih semangat dan lebih ceria dalam proses pembelajaran, karena dalam alat peraga tersebut anak-anak akan semakin antusias dalam apa yang kita sampaikan kepada mereka. Mereka akan sangat memperhatikan dan mereka sangat merasa apa yang kita sampaikan itu sangat unik dengan media apa yang kita sampaikan. Dan yang kelima itu diulang-ulang. Apapun yang harus kita sampaikan kepada anak, kita harus mengoptimalkan ataupun memaksimalkan untuk anak harus paham apa yang kita sampaikan kepada mereka, yaitu dengan metode diulang-ulang agar mereka tidak pusing dalam menyerap apa yang kita sampaikan tersebut. Dan yang keenam yaitu ikuti suasana hati mereka. Di sini kita sebagai guru harus sekreatif mungkin, harus semaksimal mungkin dalam menyesuaikan diri kita dengan mereka. Nah, kita sebagai guru PAUD, kita harus menyatukan ataupun menyesuaikan diri kita dengan mereka, yaitu dengan misalnya mereka menginginkan ini, kita harus mengikuti apa yang mereka inginkan. Apabila ingin proses contohnya permainan ataupun pembelajaran tersebut berlangsung secara maksimal. Dan yang kedua yaitu selalu berikan hadiah atau reward. Di dalam proses pembelajaran anak usia dini, kita sebagai guru PAUD itu harus melakukan pemberian hadiah ataupun reward kepada anak atas apa yang telah anak lakukan di kelas ataupun di sekolah kita tersebut. Contoh misalnya kita membuat suatu permainan atau perlombaan, jadi kita sebagai guru harus memberikan reward ataupun penghargaan kepada anak supaya anak tersebut semakin semangat dalam belajar dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, trik ataupun cara mengajar di dalam program PAUD ataupun pendidikan anak usia dini.
Jadi apabila ada kesalahan yang saya sampaikan tersebut, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.